Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken guys sing dereng tepang kula Pak Hari Purnomo, YouTubers lansia saking Singosari. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita masih diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa berkumpul bersama ya untuk berdiskusi di tempatnya Ustadz Muhammad Abidin. Beliaunya pengasuh TPH Raudatul Salamah. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin berbahas tentang program rumah YouTube. Ya. Jadi program rumah YouTube itu implementasinya ya, harapan saya semua lembaga TPH ya, Madin yang ada di Kecamatan Pakis ini khususnya ya, semua nanti supaya bikin channel YouTube sendiri-sendiri. Nah, untuk konten ya, liputannya itu semua aktivitas yang ada di masyarakat ya. Jadi misalkan bisa yasinan, misalkan tahlil tiba, atau misalkan ada akikoh, misalkan ada bantengan, ada pengajian, pokoknya semua aktivitas bisa di-up di YouTube jenengan masing-masing ya. Dan untuk liputannya itu biar nggak repot-repot, nggak usah diedit ya. Pengertiannya itu semua nyoting ya. Mangke begitu selesai langsung diunggah. Mangke misalnya perlu ada pembinaan lebih lanjut, misalkan ada 2 video caranya menggabungkan, itu juga nanti sudah ada aplikasinya. Nah, kenapa dengan program rumah YouTube ini kami mengajak ya para ustadz dan ustadzah ya yang mengelola ya atau sebagai pengasuh TPH tadi. Besar harapan kami di saat ustadz dan ustadzah tadi misalkan diberikan amanah, insya Allah amanah. Karena parameter ustadz itu paling enggak akhlaknya juga sudah terbangun ya. Insya Allah di saat misalkan ada tugas yang bisa dipercayakan kepada para ustadz dan ustadzah ini, insya Allah tingkat keberhasilannya itu bisa 70-80%. Luar biasa ya. Nah dari situlah harapan saya bisa mensolusikan ya, yang selama ini sebenarnya program pemerintah itu sudah banyak ya. Program tentang pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan atau berupa bantuan atau pelatihan sudah banyak ya. Tapi kurang bisa dievaluasi tingkat keberhasilannya oleh masyarakat. Kenapa? Selama ini kurang adanya sebuah media yang mampu menginformasikan atau mengekspos ya berbagai program tadi, sehingga masyarakat tidak tahu. Aja nih pemerintah itu ya apa sih kok gak gelem bantu aku. Nah selama ini kan seperti itu ya. Di saat kita tanya ganti presiden bolak-balik ya wis pancet ngene ae, nggak pernah bisa menyentuh kayak misalkan masyarakat yang paling bawah ya, dalam artian misalkan masyarakat yang jualan gorengan, jualan cilok atau apa segala macam ya, atau masyarakat yang kena masalah bank tetril segala macam tadi, seolah-olah selama ini pemerintah itu belum mampu menyentuh ya, belum mampu hadir ya, sehingga masyarakat selalu image-nya itu walah ganti presiden ke pancet tai. Nah dari sinilah harapan saya, kami mengajak teman-teman ustadz dan ustadzah tadi ya, mari kita bisa mensolusikan ya di saat ada bantuan yang dipercayakan kepada ustadz dan ustadzah ini, insya Allah ya di saat itu merupakan dana, misalkan dana bergulir ya, insya Allah akan berkembang ya. Rasionya kami bisa memastikan berkembang tadi bukan semata-mata karena ustadz dan ustadzah ini punya akhlak yang baik, bukan hanya itu ya, dukungan YouTube channel ya. Jadi YouTube channel ini merupakan kelengkapan untuk membangun sebuah transparansi
ya, transparansi birokrasi. Katakanlah misalkan ya, para TPG ya, diharapkan nanti membentuk kayak Pokmas ya. Jadi harapan saya nanti para ustadz atau ustazahnya itu membuat Pokmas, jadi di luar kelembagaan TPG ya, di luar kelembagaan TPG, jadi bikin Pokmas nanti yang akan di SK-kan oleh desa ya. Jadi otomatis ada susunan kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara. Nah dari situlah harapan saya nanti kalau misalkan ada dana bergulir misalkan 10 juta ya. Nah, terus dana bergulir ini misalkan karena arahnya itu misalkan untuk membantu pelaku usaha ya, pelaku usaha yang kecil-kecil tadi ya, agar bangkit ya. Setiap pengucuran dana ya, pemberian dana ya kepada calon pengguna ya, misalkan kayak ada pelaku usaha cilok misalkan ya, Pak nama saya misalkan Pak Rudi, saya jualan cilok ya. Alhamdulillah Pak, saya dibantu 2 juta misalnya. Ini di konten, di video ya. Saya punya kesanggupan mengembalikan selama 2 tahun misalnya ya. Ini di konten ya. Berarti masyarakat tahu semua ya. Berarti Pak Rudi tadi usaha cilok ya, mendapat bantuan 2 juta, ada kesanggupan mengembalikan selama 2 tahun ya, misalkan per bulannya itu akhirnya ketemunya 100.000. Nah setelah dana kita berikan ya, nah kita selaku ustadz dan ustazah tadi mendoakan ya, semoga ya Pak Rudi yang hari ini ke TPG mendapat guliran dana sebesar 2 juta tadi, usahanya bisa berhasil ya, sehingga bisa mengangsur secara rutin. Nah, dari sinilah harapan saya bisa mensolusikan si peminjam tadi punya tanggung jawab moral yang besar. Karena apa? Ini di konten, nanti di-up di YouTube. Ya, berarti masyarakat kan tahu semua. Ya kan? Di saat masyarakat tahu semua inilah nanti di saat misalkan kita minta masyarakat supaya mengaminkan, insya Allah diaminkan. Kan itu ya. Nah, dari situlah besar harapan kami ya, di saat proses pengguliran dana tadi ditunjang dengan adanya YouTube channel tadi ya, di sini konsep transparansinya ya, sehingga mensolusikan yang selama ini kadang-kadang ada pinjaman ada dana kucuran atau misalkan ada koperasi wanita segala macam, minjemnya itu merengek-rengek ya, tapi begitu waktunya ngangsur ngomongnya meledak-meledak ya. Dari situ karena apa? Karena masyarakat yang lain tidak tahu ya, yang tahu hanya petugas sama yang dipinjemin ya, sehingga di saat yang dipinjemin tadi mokong ya, akhirnya program itu gagal. Nah, tapi dengan adanya YouTube channel yang dimiliki masing-masing TPG tadi, ya, si Rudi yang pinjam tadi diketahui banyak orang dan didoakan banyak orang. Nah, pastinya si Rudi ini juga merasa punya tanggung jawab yang lebih besar dan insya Allah tersentuh hatinya. Dalam artian begini, ini loh pemerintah hadir namanya. Ya, pemerintah hadir, betul-betul hadir, betul-betul mensolusikan dan mendoakan yang dibantu supaya ada perkembangan lebih baik atau bisa ngangsur dengan lancar. Nah, dengan adanya YouTube tadi ya, misalkan ya misalkan ada jamaah yasin ya, misalkan jamaah tiba ya, tahlil misalkan diliput semua ya. Gampangannya di saat kita bicara imtak naik kelas ya, kita harapkan masyarakat itu gampangannya memahami apa sih imtak itu ya. Nah, nanti harapan saya para ustadz ustazah ini misalkan bertausiah ya, contoh misalkan bentuk tausiahnya misalnya, alhamdulillah kita berada di lingkungan yang jamaahnya hidup semua, insya Allah dari doa-doa para jamaah tadi itu akan melimpah di kita sebagai warganya
Ya. Insya Allah warga kita diberikan keberkahan, diberikan kenikmatan, diberikan keluasan rezeki dan sebagainya. Nah, di sini di saat masyarakat itu mendengarkan tausiah seperti ini, ya, dia otomatis akan mikir, iya ya, benar juga katanya Ustadz, ya. Dengan banyaknya jamaah yang hidup, pasti setiap jamaah itu pasti di situ ada doa yang dijabah kan gitu, ya. Di saat misalkan jamaah tadi misalkan doanya bareng-bareng, insya Allah doanya akan melimpah ke lingkungan. Insya Allah lingkungan kita ini akan dihindarkan dari berbagai mara bahaya. Kan seperti itu, ya. Nah, dari situ juga harapan saya bagaimana para ustadz dan ustazah yang selama ini ya nun sewu ya, mungkin masalah apa ya, masalah apa gaji apa istilahnya, Bisyarah ya. Kadang-kadang para wali santri kadang-kadang ya gak ngerti, habis ngerti anaknya ngaji, kadang-kadang ya gak gelem melu urun ya, kadang-kadang kan gitu ya, boro-boro kan gitu. Nah, dari situlah harapan saya nanti dengan adanya YouTube channel ini ya, di saat wali santri tadi misalkan mendengarkan, ya Allah, lewang anakku itu diurui nang kono ya. Anakku itu gampangane dibakali karo ustadz dan ustazah, mosok si aku itu kan tepos lirone. Nah, akhirnya kan akan terbangun juga seperti itu. Nah, dan di sisi lain harapan saya juga pelaku-pelaku usaha itu supaya diberikan peluang untuk bikin konten untuk di-up di YouTube. Ya. Monggo. Kayaknya kan mungkin ada ini ya. Ada keperluan. Monggo. Pada nyusul istilah lagi. Oh, mau nyusul ke lagi. Ya, semoga pun kalau misalkan mau bergeser dulu biar saya tak berembuk dengan saya mudah-mudahan gini. Harapan saya mudah-mudahan lewat YouTube ini ya, program ngadep sana aja. Program bisa berjalan dengan lancar. Amin. Karena apa? Ini ada dua mata sisi, ada positif, ada negatif. Ya. Insya Allah kalau negatif mereka takut. Karena apa? Meskipun kita tidak nagih, tapi kita sudah masuk di YouTube. kita diawasi. Bisa diawasi oleh masyarakat. Jadi kata-kata yang meledak-ledak nggak ada. Karena apa? Ya nanti kalau pas ditagih, saya punya utang 2 juta loh. Saya sopo sampean berani nggak ayo tak bere loh dunia maya loh. Nah, mungkin itulah ya. Positifnya seperti itu. Ya, inilah era digital. Era digital. Gak usah pakai meledak-ledak, sudah meledak sendiri nanti. Ya. Iya disangka nyaur ya. Nah, mudah-mudahan menurut kacamata saya kalau itu niat ikhlas lillahi ta'ala ya, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Dan saya sangat sepakat karena niatnya sudah bagus. Mudah-mudahan maslahah. Nanti amin. Secara pribadi saya setuju dan kita tata niat kita bukan untuk menghancurkan orang, tapi untuk meningkatkan ekonomi umat, utamanya dewan-dewan guru ngaji yang nggak punya pekerjaan seperti Pak Adimin ini ngarit. Nah, kita belikan arit yang banyak, ya, keranjang yang banyak, biar pundaknya itu mentol ya. Jadi biar manfaat. Ya. Ini kalau aritnya banyak kan hasilnya juga banyak sekali. Ya. Mungkin bulldozer, nah kalau kurang besar. Mungkin itu sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Perkenalan dulu itu masukan. Yang terakhir pengenalan ya. Pengenalan kami Zainul Arifin, Pak Adimin manggilnya Manpin, alamat Karangtengah, Pakis Jajar, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Nama lembaga Taman Pendidikan Al-Quran wa Tarbiyatul Quran dan sekaligus Madrasah Diniyah Thoriqun Najah ya. Mudah-mudahan jumlah santri kurang jumlah ustadz sekarang ini masih 17. Guru itu jumlah guru. Jumlah santri kurang lebih
250, insya Allah seperti itu. Itu Madin dan TBK-nya. Mungkin itu aja perkenalan dari kami. Ini banyak kiai-kiai yang lebih ampuh. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji. Monggo, menurut jenengan pripun langsung. Mungkin ada pertanyaan atau anu perkenalan dulu. Loh, jenengan tanggung takut nopo lah ngoten sampe sing durung ngerti. Perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adimin dari Buruh Wetan Pakis, Malang. TPQ An-Nasyatul Jadidah. Ya. Terkait apa yang disampaikan Bapak tadi, ya, Pak Hari, ini saya paham sekali tujuannya kemana, yaitu tentu untuk meningkatkan SDM masyarakat. Itu salah satu tujuan utamanya, dan ini program yang bagus. Cuma di sini saya ingin saya tanyakan, dana ini dari mana yang akan dikucurkan atau disalurkan untuk meningkatkan SDM masyarakat ini nanti? Jadi kan ini tadi semua program, rencana, bahkan teknik ya tadi yang disampaikan. Cuma dari mana dana ini kan kita juga nggak tahu. Wah, mohon untuk dijelaskan oleh Pak Hari. Demikian dari saya. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang baik sekali. Ini terkait pertanyaan dana, Pak ya. Ini gini, yang lagi kami persiapkan ini adalah sebuah pemodelan, ya, pemodelan pemberdayaan, pemodelan penyaluran bantuan yang mungkin melalui TP ini menjadi efektif, ya. Jadi kita lebih menyiapkan konsep pemodelan, ya, pendampingan, ya, untuk mendukung sukses program pemerintah, ya. Nah, ini kan dari beberapa calon presiden ini, ya, nanti anggaran itu cukup besar dikucurkan ke desa. Nah, dari sinilah ya anggaran yang kita harapkan itu, ya, di saat ini ada sebuah pemodelan yang mungkin efektif, ya, untuk peningkatan UMKM, ya, misalkan untuk peningkatan kesejahteraan guru ngaji, ya, untuk misalkan fasilitasi pembangunan pondok pesantren atau apa dan sebagainya berawal dari TPK ini. Dengan adanya YouTube ini gampangnya pemerintah itu mudah mengevaluasi, ya, kucuran yang dikelola oleh TPK itu gambarannya nanti gimana. Insya Allah kalau para ustadz dan ustazah tadi misalkan, ya, pemerintah betul-betul merespon, ya, program kita ini, ya, misalkan diberikan kucuran misalkan 10 juta misalkan per TPK, ya. Nah, insya Allah nanti pemerintah itu melihat konsep ini, insya Allah akan betul-betul memberikan peluang, ya, kepada kita untuk mengelola anggaran. Tujuannya apa? Tujuannya agar anggaran yang dikelola oleh para TPK tadi, yang notabene TPK itu hampir setiap RW itu ada, jadi betul-betul bisa menyentuh masyarakat. Nah, jadi begitu Pak. Jadi kita masih istilah itu, ayo menyiapkan SDM, ya, kita bikin satu pemodelan nyenggek anggaran. Seperti itu. Pripun? Siap. Pun paham nggih? Paham. Monggo, Ustaz. Monggo nyenenganan Ustaz. Perkenalan lah paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perlu wabarakatuh. dikenalkan, nama saya Nasiruddin. Saya adalah Kepala Lembaga Madrasah Diniyah Sabil Hidayah. Alamatnya di Trajeng, RT 4 RW 8, Desa Pakai Jajar. Sementara untuk pendidikan di Madrasah Diniyah kami sekitar 60 orang.
gurunya itu sekitar 6 ya, mungkin 6 ya, 6 kalau enggak itu 7 lah. Itu saya dirikan dengan almarhum istri saya mulai dari tahun 2007 sampai sekarang. Alhamdulillah masih tetap bereksis ya, tetap bertahan sampai sekarang. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan nanti kepada Pak Hari, ya tidak jauh beda lah dengan teman saya Ustadz Adimin, Ustadz Arifin tadi. Tapi juga saya berharap wacana-wacana yang Bapak Hari sampaikan tadi itu, besar harapan kami bisa sukses gitu. Amin, amin. Karena ini tujuannya ada tujuan kemuliaan, tujuan yang ingin membantu guru-guru ngaji yang selama ini kita prihatin itu ya. Nah, jadi guru ngaji itu ya kalau hatinya enggak besar, niatannya untuk membantu masyarakat, untuk memberikan pendidikan kepada calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa, maka mungkin mereka itu akan gulung tikar lah. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu malah berkembang. Alhamdulillah. Walaupun guru ngaji nggak ada yang memberikan Honor. saya mau kata bayari sopo sing kati bayari. Nah, dengan keikhlasan itu mungkin keberkahan muncul dari situ Pak Hari. Iya. Nah, dengan adanya Pak Hari yang muncul di tengah-tengah kita, ini saya sangat merespon gitu. Dan juga saya mendoakan. Semoga niat-niat baik yang tujuannya tadi itu saya ulangi lagi, ingin membantu. Ya kalau mensejahterakan ya mudah-mudahan sejahtera kita aja. Amin. Karena dunia itu tidak menjadi jaminan hidup bahagia. Tapi perlu digarisbawahi semuanya adalah perlu dunia gitu. Iya. Dunia tidak menjamin kebahagiaan, tapi tidak sedikit sesuatu bisa sukses dengan dunia. Itu. Jadi ya gitu aja yang saya sampaikan atas nama ya saya sebagai pengurus atau pengasuh lembaga pendidikan Sabil Hidayah. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Hari. Semoga Pak Hari yang memperjuangkan nasib-nasib guru ngaji ini selalu diberikan kesehatan, Amin, kesejahteraan, amin, kebahagiaan, amin, dan juga panjang umur. amin. Dan semoga sedikit apapun kebaikan yang Bapak Hari lakukan, perjuangkan, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kami pelaku-pelaku pembina anak didik ini juga diberikan husnul khotimah. Ya, itu aja. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya nggih. Nama saya Muhammad Abidin, Kepala Lembaga Madrasah Diniyah Raudhatus Salamah, Perum Asriatul Indah I2 nomor 2 dan 3. Mboten asing Pak Ari nggih. Muhammad Abidin, Perum Asriatul Indah kan mboten asing ya. Terkenal kan. Oh, terkenal. Nggih. Alhamdulillah alamin. Beliau-beliau teman-teman semuanya sudah merespon bari kenyataan kita saya. Muga-muga kabeh ndadono sae. Amin. Terus program ke depan, monggolah Pak Hari bersama Kepala Desa Sumber Keradenan bisa mengawal tentang istilah program-program yang panjenengan utarakan kalau mau. Nggih. Keranten harapan kami niki nggih ngoten ana sing peduli nang TPQ dan Madrasah Diniyah. Ngoten lho. Lah lek ora ana sing peduli, sapa wong sing kate peduli lho. Nggih. Muga-muga kabeh niku ndadosaken masalah keberkahan sedaya ndadosaken sababiyae. Amin. TPQ dalam lembaga Madrasah Diniyah teng Kecamatan Pakis niki saged napa istilahnya kesejahtera dan Amin. bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Amin. Ngoten men Pak Hari?
Nggih. Ingkang kula sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, rasanya hati kayak terenyuh ini ya. Dan apa ya, terenyuh ya, prihatin ya. Dan ini memang kenyataan yang terjadi ya. Mulai saya nanya guru TK. Ya. Guru TK bayarmu piro? 300. Ya. Cukup Pak digawe sak wulan. Jarene para guru ngaji, alhamdulillah sampeyan sih oleh 300. Aku oleh 150. Makanya di saat terus para guru ngaji ya, padahal guru ngaji ini yang betul-betul memberikan pembekalan akhlak ya kepada generasi penerus. Loh ini lo kok pemerintah itu apa belum hadir gampangannya ya. Jadi banyak yang hanya janji-janji ya, bahkan kadang-kadang sampai apa teman-teman ustadzah ini dijanjiin misalkan suruh nyari suara sampai yang barusan pilpres ini ya, sampai seperti itu ya, sehingga karena yang dijanjikan ke ustadz kaitannya dengan apa ngebom nggak terrealisasi, akhirnya ya itu tadilah ya. Makanya besar harapan kami ya, para ustadzah ya yang apa sebagai pengasuh TPH tadi ini sebagai daya ungkit baru ya, sebagai daya ungkit baru ya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang paling bawah ya. Jadi harapan kami juga para ustadz dan ustadzah inilah yang akan menghapus image ya, yang selama ini ganti presiden ya wis pancet ya. Insya Allah dengan peran ustadz dan ustadzah tadi ya, di saat pemerintah betul-betul menaruh kepercayaan ya, setiap TPH misalkan diberikan kucuran dana yang sifatnya hibah per tahun, insya Allah ya, insya Allah karena para ustadz dan ustadzah itu parameter akhlak dan insya Allah juga sudah ada parameter standarisasinya dan insya Allah amanah. Nah dari sinilah di saat program tadi betul-betul dibebankan, dipercayakan kepada insan-insan yang amanah tadi, insya Allah keberhasilan itu ya akan lebih nyata. Ya. Jadi apa yang kita harapkan bagaimana dengan peran ustadz dan ustadzah ini di samping apa mendidik, mendasari anak bangsa berakhlak ya, juga para wali santri tadi harapan saya juga ada kepekaan, kepedulian ya. Begitu juga nanti para pelaku usaha sekarang bisa sambat ke ustadz. Ustadz bisa disambati, jaluk bantuan ya. Bantuan itu donga. Bantuan doa dan dana bergulir tadi. Ya. Pengertiannya kan begini. Ya. Di saat sudah dibantu dana bergulir terus juga didoakan, ini yang dahsyat. Ya. Insya Allah gampangannya yang menerima bantuan tadi ya ada keyakinan bahwa usahanya akan berhasil. Nah, pastinya juga Ustadz juga harus sering bertausiah. Di saat kamu pingin rezekimu itu teratur, misalnya setiap bulan oleh 10 juta ya, yo sembayangmu ojo bolong-bolong, tata ibadahmu ya untuk mendapatkan rezeki yang berkah, yang amanah. Nah, inilah yang menurut saya menjadi dahsyat nanti ya. Sehingga yang selama ini ganti presiden ya, waduh, insya Allah peran ustadz inilah yang nanti akan menghapuskan itu. Ya. Nah, jadi mungkin itu ya, semoga dari banyaknya TPH 120 TPH sama 30 dunia yang ada di Kecamatan Pakis tadi ya, harapan saya sepakat bikin YouTube semua ya. Kita berharap Kecamatan Pakis ini nanti menjadi sebuah percontohan ya, percontohan pendampingan program pemerintah yang dipercayakan kepada ustadz dan ustadzah tadi ya, sukses ya. Makanya nanti pada pertemuan berikutnya nanti kan kita sudah sepakat Pak ya, nanti kita undang yang lebih banyak lagi ya, dan sekaligus pelatihan bikin channel YouTube-nya
Ya. Nah, nanti akan kami programkan ya. Saya akan bikin banner nanti ya yang besar ya, mungkin di kecamatan sana. Nah, ini TPK yang sudah punya YouTube channel. Misalkan YouTube channelnya namanya ini. Nah, nanti masing-masing desa juga kita upayakan ada banner juga. Ya, di desa ini TPK-nya jumlahnya sekian, YouTube channelnya namanya ini. Jadi bagi warga masyarakat yang pingin bikin konten, pingin mempromosikan usahanya, silahkan datang ke TPK yang ada. Ya, mungkin itu. Ya. Ada mungkin yang mau ditambahkan, Ustaz? Iya. Saya kira Pak Ali, alhamdulillah, saya kira semuanya insya Allah paham ini. Para pakar-pakar TPK ini, alhamdulillah sudah paham. Ya. Terkait dengan itu, mudah-mudahan ke depan bisa saeko proyo untuk membuat konten YouTube yang sebenarnya untuk kemaslahatan umat ini tadi. Jadi kalau terkait dengan itu, pulau sarencang niki siap ngawal untuk program panjenengan. Siap, alhamdulillah. Oke, biar Abdul saya mohon didoakan mungkin pertemuan pada sore hari ini, apa yang kita bahas, apa yang kita rencanakan, apa yang kita bicarakan semua diijabah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdirana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal maut. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihin qurab wa tuqtu bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatimi wa istasal ghamamu bi ajrin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad kulli ma'lumin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Ya, demikian tadi bincang-bincang kami ya dengan para pakar-pakar lembaga TPK ya yang mewakili sekecamatan Pakis yang hadir pada siang hari ini ya, semoga ini sudah menjadi awalan sebagai daya ungkit para ustadz dan ustazah untuk semangat bangkit dan maju ya. Mungkin itu akhir kata yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang.